saya akan menjelaskan tentang apa itu tabel kontingensi dan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufdal Aftazilul Haq. Pada pertemuan ketiga praktikum analisis data 2 ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tabel kontingensi dan dipakai untuk apa sih tabel kontingensi itu. Jadi yang pertama, tabel kontingensi merupakan tabel ringkasan dari dua variabel kategori. Jadi tabel kontingensi ini tabel yang dibuat untuk meringkas dua variabel kategori agar lebih mudah dibaca. Nah, contoh tabelnya yang ada di bawah ini, mungkin kita bisa bacanya seperti ini ya. Jadi, oke, di sini tabel kontingensinya tidak ada judulnya. Anggap saja ini tabel kontingensi tentang kandungan gula darah di dalam tubuh manusia. Jadi di sini kandungan kolomnya menjelaskan tentang kandungan gula darah dan barisnya menjelaskan tentang keadaan manusia. Jadi untuk manusia yang golongan darahnya tinggi, jumlah orang yang sakitnya itu ada 50 dan jumlah orang yang sehatnya ada 53. Dan untuk manusia yang punya golongan darah rendah, jumlah manusia yang sakitnya itu adalah 51 dan jumlah yang sehatnya itu adalah 34. Nah, seperti itu bacanya. Lalu memang digunakan untuk apa sih tabel kontingensi itu? Jadi tabel kontingensi ini dibuat dengan tujuan yang pertama yaitu mengukur independensi. Mengukur independensi ini artinya kita dapat melihat apakah variabel satu berpengaruh terhadap variabel lainnya. Jadi di sini mungkin apakah si gula darah ini berpengaruh terhadap keadaan manusia atau sakit atau sehatnya tubuh manusia gitu. Kita dapat mengetahui itu dengan tabel kontingensi. Lalu yang kedua adalah mengukur asosiasi. Nah, asosiasi ini menggambarkan kekuatan dependensi antara dua peubah acak biner. Jadi kayak contohnya, apakah yang gula darah tinggi ini jauh lebih besar kemungkinannya sakit atau lebih kecil kemungkinannya sakit? Nah, itu diukur asosiasinya melalui menggunakan tabel kontingensi. Lalu dengan cara apa sih? Nah, mengukur independensi ini kita bisa menggunakan uji chi-square atau dengan GP value. Lalu mengukur asosiasi ini kita bisa dengan menggunakan relative risk. Mungkin langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini kita sudah memiliki sintaksnya ya. Jadi di sini sintaksnya ada, pertama kita membuat dulu apa namanya, tabel kontingensinya. Jadi tabel kontingensi ini di RStudio akan berbentuk matriks. Jadi matriksnya, nah ini kita input angka-angka yang ada di dalamnya. Contohnya seperti yang ini tadi, jumlah-jumlahnya. Nah, menginputnya ini dihitungnya ke bawah ya, 31, 17, 109, 122. Berarti kalau kita mau menginput yang ini, tulisnya 50, 53, 51, dan 34 gitu. Oke, lanjut, number of column-nya ada 2. Jadi di sini kita mau bikin 2 kolom kan, seperti tadi, 1, 2. Lalu di sini, nah, di name list. Nah, ini tuh adalah contoh dari nama penamaannya. Treatment, placebo, dan vitamin C. Jadi ini tuh untuk yang barisnya dulu mau dinamain apa. Jadi mungkin kalau di tabel kontingensi yang ini sakit dan sehat gitu ya. Tapi di sini mau placebo dan vitamin C. Placebo ini mungkin sejenis obat-obatan atau sejenis vitamin juga. Terus ini cold. Cold ini berarti di kolomnya, nama kolomnya cold dan no cold. Berarti ini tuh akan mencari gitu ya, apakah yang meminum placebo ini akan terkena demam, dan yang vitamin C ini berapa yang demamnya, dan yang minum placebo itu berapa yang tidak demam, dan yang minum vitamin C berapa yang tidak demam gitu ya. Coba kita run. Oke, oke. Sini kita baca dulu ya datanya. Saya ada 31. 31 ini berarti yang meminum placebo dan yang demam. Jadi yang minum placebo terus demam itu ada 31 orang. Dan yang minum vitamin C terus demam itu ada 17 orang.
Lalu ada yang minum placebo dan enggak demam itu ada 109 orang, dan yang minum vitamin C terus enggak demam juga ada 122 orang gitu. Nah, seperti itu cara bacanya. Lanjut, kita ke tujuan pertama, apa namanya? Tujuan pertama untuk tabel kontingensi yaitu uji independensi. Nah, di sini uji independensi bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara chi-square. Oke, kita lihat di sini chi-square-nya berapa. Nah, ini kita lihat dari p-value-nya. P-value dari chi-square test ini, Pearson chi-square test ini adalah 0,02827. Nah, di sini uji independensi ini hipotesis nolnya yaitu variabel independen, dan hipotesis satunya variabel dependen atau ada hubungan antara kedua variabel gitu. Berarti kalau H0-nya ditolak berarti ada hubungan, ketika H0-nya diterima berarti tidak ada hubungan. Jadi kayak ya udah, berarti si treatment ini, si placebo dan vitamin C ini nggak ada hubungannya sama demam atau enggak demamnya seseorang gitu ya. Oke, di sini karena p-value-nya 0,02, di mana 0,02 ini kurang dari alpha, di sini kita menggunakan alpanya default ya, ada 0,05. Jadi 0,02 itu kurang dari 0,05, maka p-value-nya maka H0-nya ditolak. Maka H0 ditolak berarti yang kita ambil kesimpulannya adalah H1, di mana H1-nya itu adalah ada asosiasi atau ada hubungan antara eh, variabel satu dan variabel lainnya. Berarti si variabel treatment ini ada hubungannya dengan variabel demam. Jadi berarti si placebo dan vitamin C ini mempengaruhi juga demam atau tidaknya seseorang gitu. Oke. Itu menggunakan chi-square Pearson. Selanjutnya kita mau menggunakan chi-square. Oke. Ini sintaksnya kita eh, copy paste saja. Ini kita pakai log linear, lalu ski ini adalah variabel dari sini ya, variabel datanya si matriksnya tadi, listnya 1,2, fitnya true, parameternya true. Lalu di sini kita cari p-value g-nya, p-value g-square-nya dengan cara 1 min p g-square ski.loglin ini, ski.loglin ini dari variabel ini ya, dari variabel loglin yang kita cari tadi. Lalu kita ambil LRT-nya saja atau likelihood ratio-nya. Dan juga kita ambil likelihood, DF-nya, derajat bebasnya, degree of freedom. Lalu kita masukkan ke variabel Q2 ini sebenarnya untuk merangkum saja. Jadi biar gampang dibacanya. Oke. Kita lihat. Oke, jika tulisannya seperti ini berarti berhasil. Ini artinya 2 kali iterasi. Deviasinya 0. Oke, kita lihat data frame-nya. Oke, di sini nilai G-square-nya sekian. Dan nilai p-value G-square-nya juga segini. Nah, nilai ini juga lebih kecil daripada alpha, jadi memang H0 juga tetap ditolak. Jadi kedua uji ini seragam gitu. Berarti memang benar si kedua variabel ini ada hubungannya atau ada asosiasinya. Nah, sekarang kita nyari berapa sih hubungannya. Jadi kayak berapa kali lipat sih kalau misalkan orang minum placebo terus terkena demam itu berapa kali lipatnya. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan perbedaan proporsi. Jadi di sini kita prop test X sama dengan C 31,17. Jadi 31 itu dari mana? Nah, ini 31 ini. Jadi kita ambil yang kolom cold-nya saja. 31 dan 17. Jadi jumlah yang sakit, jumlah yang demamnya aja 31 dan 17. Untuk yang pertama, untuk yang kedua 140, 139 itu dari mana? Ini tuh dari jumlah barisnya. Jadi 31 ditambah 109 itu 140. Lalu 17 ditambah 122 itu adalah 139. Alternatif two-sided karena kita mau mencari apakah ini berbeda atau enggak proporsinya.
koreknya kita taruh false saja. Oke, kita lihat. Oke, di sini yang kita pakai hanya ini sampel estimate-nya prop 1 di sama prop 2. Jadi cara melihat jadi si prop 1 sama prop 2 ini akan menghasilkan relative risk. Jadi relative risk ini akan menggambarkan berapa kali lebih mungkin terkena demam dari si treatmentnya. Oke. Mungkin kita langsung hitung saja ya. Jadi kita gampang ini tinggal bagi aja prop 1 dibagi prop 2. Jadi 0,22 dibagi 0,12 hasilnya. Oke, kita ke Excel ya, teman-teman. Oke, tadi anggap saja prop 1-nya 0,22, prop 2-nya 0,12. Maka hasilnya ini tinggal kita bagi dengan ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Menggunakan koma. Nah, nih 1,833. Nah, ini artinya itu pemain ski yang mengambil placebo, jadi orang yang meminum placebo 1,8 kali lebih mungkin terkena demam daripada orang yang meminum vitamin C gitu. Ngerti nggak? Jadi dibacanya seperti ini ya. Jadi kita lihat yang ininya demam, berarti yang ininya. Jadi kita bandingkannya yang demam aja, berarti yang placebo ini jauh lebih besar terkena demamnya sebanyak 1,8 kali lipat daripada orang yang meminum vitamin C. Berarti dapat kita simpulkan juga bahwa vitamin C ini lebih baik untuk mencegah demam daripada placebo karena emang placebo apa sih jumlah orang yang terkena demam setelah minum placebo itu lebih banyak daripada jumlah orang yang terkena demam setelah meminum vitamin C. Oke, mungkin selanjutnya ada cara kedua, langsung aja dihitung relative risk-nya. Ini nih, ski 1,1. Jadi ini kan dari matriks ski kita ambil yang row 1 dan kolom satunya, which is 31, sorry. Nih, row 1, kolom 1, 31. Lalu dibagi row sum. Row sum ini jumlah dari baris. Ski 1 berarti ini baris ke-1 di matriks ski itu dijumlahkan. Lalu dibagi yang ini ski 2,1 itu berarti row 2 kolom 1 berarti ini row 2 kolom 1 baris 2 kolom 1 17 dibagi row sum ski 2 berarti jumlah dari baris kedua ini 17 tambah 122 sama aja seperti yang tadi yang ini 140 139 cuman ini dimanualin aja gitu ya. Ini R, ini kita masukin ke R, terus R-nya itu adalah berapa? Nah, 1,81 sekian. Jadi ya memang tidak jauh agak berbeda belakangnya karena memang tadi kita menghitung yang ininya itu dibulatkan langsung ke 0,22 dan 0,12 jadi pasti ada perbedaan. Oleh karena itu, tapi hasilnya harusnya memang sama persis, tapi memang karena kita bulatkan jadi ada perbedaan gitu. Mungkin cukup sekian pada pertemuan 3 analisis data 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai gue.